Ini udunan dewi ya. Ketuanya semangat adalah udunan ya kan. Oke teman-teman, semua yang duduk di sini siapa yang belum ngaji? Belum ngaji, nggak ada kan? Semua sudah ngaji kan? Oke, yang masih agent, angkat tangan, masih agent. Nah, ini masih agent kan? Coba tutup angkat tangan ya. Nah pertanyaan saya kedua, lo ayo tutup angkat tangan ya. Pertanyaan saya kedua, ada yang angkat tangan ini yang nggak kepingin UM tahun ini boleh diturunkan, yang nggak mau UM tahun ini. Berarti semua mau UM kan? Nah, coba sekarang turunin. Nah sekarang pertanyaan dirubah, yang kepingin tetap agent aja tahun ini, angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti semua sepakat kepingin jadi. Nah, kenapa kok kepingin jadi UM? Paksa liternya. Ayo, yang bisa jawab benar dapat 100.000 dari panitia. Benar, tuh. Saya tinggal kasih kontes aja, nggak masalah. Yang keluar kan dari panitia, benar kan? Siapa bisa jawab dengan bagus? Ayo. Kenapa kok harus UM tahun ini? Ayo, serius. Bisa jawab benar, nanti Pak Kando kasih jangan 100 lah. Nanti soalnya banyak yang saya mau keluarin 50.000 aja wis. Ayo. Siapa bisa jawab benar, nanti dapat 50.000 dari Pak Kando. Ya. Kenapa harus UM tahun ini? Yang jawab ya, yang tadi angkat tangan, yang masih agent. Kenapa Pak? Nah, salah. Tanda kesusahan awal di UM, salah. Ayo. 5 kali jawab ya, Anda nggak mau angkat tangan rugi loh, 50.000 ini. Apa Pak? Salah. Apa Pak? UM itu ya sudah pasti ya, maksudnya seperti orang. Salah, panjang, salah. Kurang dua. Ayo, saya jawabannya simpel kok. Kenapa? Wah, hampir benar, tapi masih salah. Satu lagi terakhir, apa Bu? Salah Bu, tetap salah. Wes sekarang takut, leader aja wes yang jawab. Ayo. Kalau leader gak ada hadiahnya, ya kan? Nanti bayar sendiri. Ayo, coba. Yang leader, siapa bisa jawab? Ayo, leader aja gak wani jawab loh. Teman-teman, kenapa Anda harus jadi UM? Jawabannya ya. Diingat-ingat nih, karena bisnis prudential itu adalah bisnis AM, paham ya? Adalah bisnis AM. Dan satu-satunya jalan menuju AM cuma harus naik jadi. Nah itu jawabannya kenapa harus UM. Sudah tahu kan sekarang jawabannya? Coba bilang jawabannya apa? Terus? Nah, ngerepek ini nggak dapat 50.000. Sudah benar, ya. Sekarang sudah benar. Jadi jawabannya kenapa harus UM teman-teman? Karena ini bisnis AM. Kalau Anda nggak bisa jadi AM, Anda mau ngapain di prudential? Ya, teman-teman. Tapi bukan cuma sekedar AM. Teman-teman, bisnis pro adalah Anda harus jadi AM dan Anda harus cetak orang lain jadi AM. Itu tujuan terakhir bisnis prudential. Ya, karena kalau kita cuma bisnis sekedar pokoknya sampai AM, nggak tahu caranya pokoknya capai. Anda bisa bukan AM yang seperti yang saya maksud, ya gampang kok. Kalau mau jadi AM cuman bodoh jualan sendiri sampai 3 miliar kalau memang marketmu ada bisa, tapi ya nggak akan jadi AM yang seperti saya maksud, ya. AM yang saya maksud adalah AM yang memang gemuk, ya lebih gemuk dari siapa di sini paling gemuk? Nah itu sudah senyum sendiri, ya, lebih gemuk dari Yenti. Ya, AM-nya lebih gemuk dari Yenti, ya. Jangan sampai sekurus Pak Arlin. Ya, jangan sampai airnya sekurus Pak Arlin. Ya itu gak enak, disedot keluarnya cuma air, gak ada darah. Ya kan, dia nyamuk lah pasti juara mencolok di dia, karena gak ada darahnya. Ya, oke, teman-teman, Anda lihat saripan saya tadi, kasih plus buat Pak Diki. Mana Pak Diki? Mana Pak Diki? Nah, itu, ya. Tapi ada yang aneh di saripan situ. Berakhirnya sampai 2013, seakan-akan saya sudah gak di pro lagi, ya kan? Karena tukang yang bikinnya sudah bingung sama bayinya, ya kan? Bayi satu muncul, wah dengar-dengar bayi kedua mau muncul. Jadi akhirnya dilempar tahun 2013 terakhir, ya. Syukur-syukur masih dibikinin, ya. Syukur-syukur. Jadi ya nggak boleh ngamuk. Dikasih 2013, thank you sama Pak Diki, ya. Kasih plus buat Pak Diki. Karena dibikin lagi juga percuma, nggak ada foto nih, ya. Saya sudah balas foto-foto. Oke, teman-teman, saya hari ini mau kasih Anda satu materi simple, ya. Kenapa Anda harus bagaimana Anda taklukkan bisnis prudential, segampang apa, ya. Sebelumnya saya cerita dulu, Anda kan banyak nggak ngerti saya, ya. Nanti khawatirnya Anda sudah menebak-nebak, wah background saya saking bagus ya, makanya bisa hari ini seperti ini, ya. Saya akan cerita berusaha seurut mungkin.
Teman-teman saya background dari sebelum di Prudential itu dari keluarga nggak punya. Jadi jangan bayangin saya dari keluarga yang kaya sehingga omset gampang, sehingga banyak yang support, bubuk naik jadi enggak. Ya, teman-teman, saya sejak SMA dari anak yang normal, tiba-tiba saya ada satu masalah, saya jadi gagap kalau ketemu orang nggak kenal, atau saya suruh presentasi di depan, atau baca di meja aja saya nggak bisa kalau baca dalam bahasa Indonesia. Ya, bahkan kalau saya di gereja aja kalau persekutuan doa, waktunya baca Alkitab gitu, giliran saya pasti otomatis dilompati. Kalau nunggu saya bisa nggak makan nanti kasihan, karena nggak bisa ngomong lancar, beneran ini. Ya, bahkan sampai hari ini sebenarnya saya masih ada itu. Terkadang pas nyantol apa gitu bisa kumat teman-teman. Ya, tapi di Prudential pelan-pelan tiap hari cerita Pak Ali sembuhin saya. Ya, luar biasa. Ya, akhirnya sudah hampir kayak orang gagah. Ya, apalagi ngomong di depan 40.000 orang kayak gini sudah biasa. Ya kan? Ya ini 40.000 orang kan ada ini ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, saya ngawali usaha bekerja cari duit itu dengan cara jualan handphone bekas. Kemudian geser sampai akhirnya ke kartu perdana nomor cantik. Ya, cukup oke. Tahun 2002, kalau Anda sudah pakai handphone, terutama kartu perdana mentari, Anda pasti kalau nomor cantik ujung-ujungnya mungkin dari saya. Ya, bulan 6 saya putuskan merit. Saya putuskan beli rumah yang ada di foto itu di Lebak Indah Regency Blok C 37. Ya. Rumahnya kecil, cuma 7 kali 14, saya beli 200 juta. Itu bulan 6. Saya renovasi sampai bulan 9, akhirnya saya masuk ke situ, ya. Dan yang terjadi pembukaan justru pas saya masuk, pas pembukaan mulai minus. Sampai akhirnya bulan Desember saya close karena udah minus makin gede, ya. Dan beneran keputusan saya bener. Kalau Anda lihat record sampai hari ini, semua penjual kartu nomor cantik sudah pasti sudah nggak ada lah. Ya, nomor cantik nggak ada nilainya. Nah, akhirnya sepanjang 2003 saya tidak bekerja teman-teman, karena saya bingung mau bisnis apa. Saya sudah punya tekad dari awal karena saya lihat papa mama nggak kaya, saya hidup susah banget. Saya memutuskan untuk nggak mungkin kerja ke orang. Ya, pikiran saya pokoknya harus usaha sendiri. Bahkan terjelek, saya sampai punya pikiran mau jualan mie di pinggir jalan teman-teman. Itu pun saya mau lakuin, tapi masalahnya nggak dikasih kesempatan untuk itu. Nah, akhirnya bulan 7 2003 ketika saya lagi nganggur, justru anak saya pertama lahir. Ya, bayangin, papanya nggak kerja, nggak ada duit, malah anaknya yang pertama lahir. Saya masih ingat waktu itu masih ada sisa-sisa duit ya. Saya masih ingat. Pertama masuk supermarket, gaya, cari susu yang paling mahal. Saya masih ingat. Saya beli Enfamil Plus waktu itu. Tambah bulan, mulai cari yang murah sampai ceplok di Nutrilon teman-teman. Saya masih ingat. Ya, saya masih ingat. Waktu itu Nutrilon Plus sekitar 130.000, Nutrilon hampir 50.000. Saya masih ingat. Sampai separah itu, ya. Nah, akhirnya tahun 2004, ya, tepatnya awal April, ya, leader saya si Eddie Tyson baru pulang dari Praha. Anda tahu Indonesia kan pasti Star Club kan setiap tahun. Nah, dari segerombolan teman, hanya Eddie Tyson yang orang Prudential waktu itu, ya. Semua teman-teman sepermainan yang mungkin ngutangin saya, ya, kalau pergi ngeraktirin saya, terus kayak gitu-gitulah. Semua nge-push saya untuk ikut si Eddie Tyson, dan saya nggak mau teman-teman. Eddie Tyson bukan orang pertama yang ngajak saya. Andre Wijaya, Ali Sastro, itu semua orang-orang teman saya sudah ngejai saya mulai dari tahun 2000 sejak saya buka toko. Tapi saya nggak mau. Nah, waktu yang mereka nawarin saya nggak mau karena saya lagi buka toko ya. Tapi ketika 2004 mereka gencar ngajain saya nggak mau teman-teman karena saya tahu diri. Mana mungkin ya, satu dia orang ini gagal, kedua nggak punya market. Kira-kira Anda mau prospek siapa sih? Coba dipikir. Kenapa saya nggak punya market? Nah, saya sekarang cerita background akademik saya. Kira-kira dari background akademik saya, ya apa caranya saya bisa dapat market? Dari TK sampai SMA, saya ini sekolah di Kalijuda. Gak ada maksud jelekin sekolah saya, gak ada maksud. Ngapain sih waktu itu alma mater saya? Tapi seriously, kalau kita lihat dari sana, hampir semua gak layak untuk diprospek, apalagi direkrut. Beneran. Begitu kasih tahu bisnis 100 juta, wah mereka nganggap saya orang gendeng. Ngerti ya? Mana ada duit 100 juta? Dia pikir kayak gitu. So, saya nggak mau dianggap orang gila. Saya nggak mungkin prospek ataupun rekrut dari situ. Ketika saya kuliah, saya masukin form itu, saya dapat di Ubaya itu dapat 2 form, semua free. Satu form dari prestasi akademik, satu dari form prestasi atlet. Saya pemain basket.
ternyata yang tak masukin yang form akademis atlet. Jadi teman saya sekelas hampir semua atlet. Dari sana saya punya satu kelebihan, saya boleh bolos sampai 60%. Ya 60% kali ya. Jadi saya boleh masuk, saya bisa masuk 40% aja, saya bisa UTS UAS. Jadi saya hampir nggak pernah kuliah. Saya sibuk cari duit kan waktu itu, jualan handphone. Nah, saya nggak punya sosialita itu, saya nggak punya teman-teman sosial bertambah. Teman saya teman ya orang di lapangan basket itu terus gitu, dan itu nggak bisa di closing ya. Anda kalau lihat SB10 tempat Trusty, sekarang mostly banyak orang basket kan di sini. Itu bikin kejuaraan antar kantor Prudential se-Indonesia pasti juara satu kita, beneran. Hampir semua pemain nasional di situ, beneran. Ya mantan atlet di situ semua. Nah, teman-teman, dua faktor ini bikin saya nggak mau join di Prudential mulanya. Ya, satu gagap, dua nggak punya market. Terus kenapa saya join? Nah, ini karena saya iseng. Ya, sejujurnya ceritanya bukan karena bisnis pro bagus, enggak, saya nggak pernah tahu bisnis pro. Saya cuma tahu Editation 150 juta waktu itu income-nya. Ya saya tahu, saya dilihatin kok. Tapi saya nggak tertarik, kenapa? Ya itu tadi, saya punya kelemahan, ya kan? Ada satu kalimatnya orang Cerometan, ternyata bikin saya jadi tertarik. Terus Editation ngomong kayak gini waktu itu, nggak tahu dia ingat nggak ya? Dia ngomong gini, pakai bahasa Indonesia ya. Dia ngomongnya gini, lu kira kerjaan ini gampang? Saya ini setiap hari diusiri orang, itu kalimatnya si Editation. Tapi waktu itu dalam bahasa Prancis tuh ya. Ini saya udah terjemahin bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ternyata kalimat dia diusirin orang itu bikin saya tertarik. Kenapa? Lah wong saya pengangguran di rumah, ya kan? Mendingan ikut teman keliling, ya oposnya modelnya diusirin orang. Sumpah mati itu yang bikin saya join di Prudential. Jadi akhirnya saya ngomong, ya wes aku besok jemputan. Saya masih ingat. Begitu jemput saya, pertama kali pemberhentian adalah kita makan nasi rawon di Wisma Permen depannya pos kantor pos. Kan ada itu depot kecil. Nah, itu saya makan di situ, saya masih ingat. Saya makan rawon. Ya, akhirnya saya ikut dia prospek. Tapi nggak ada usir-usiran, ya. Tapi saya sempat dengerin dia cool call, dia cerita tentang rekening Pak Ali. Saya adalah nasabah Prudential sejak tahun 2000. Ya. Tapi saya nggak tahu loh itu polis isinya apa. Biasa kan semua nasabah gitu. So ketika Editation cerita seperti itu, setiap balik mobil saya mesti tanya, beneran tak rekeningnya Prudential kayak gitu? Saya langsung tertarik, kenapa? Jiwa bisnis saya muncul, saya mikir, wah sebagus ini nggak mungkin nggak laku. Ya kan, sehat duit balik, ya kan, ada masalah dikasih duit, masa nggak laku? Saya mikirnya simple banget. Akhirnya saya join tanggal 16 April 2004, ya, dan akhirnya bergulir, ya kan. Selama 2004 pikiran saya, karena saya orang melarat, saya orang minus, saya waktu itu cuma minta bantuan sama Editation, saya bantuan cepat capai 5 juta. Ya, waktu itu saya menemukan satu rumus, pokoknya 10 juta api, 250.000 kan, income 2 tahun. Nah, akhirnya otak saya responnya apa? Pokoknya 1 bulan 40 juta. Bisa dari 500-an 8 orang atau 1 juta 4 orang. Waktu itu mikir gitu. Ya, zaman itu teman-teman komposisi masih bisa 10-2, 11-1 bisa. Kenapa? Karena biaya asuransinya murah, pro payer cuma cover 10 tahun pertama, lebih murah. Ya, parent payer cuma 1, cuma cover 18, jadi lebih murah semua. Nah, teman-teman, saya nggak pernah pedulikan tentang jadi UN. Nah, ini mulai masuk ke materi. Saya nggak pernah pedulikan jadi UN. Setiap kali di Editation saya ngomongin jenjang karir, langsung kepala cenut-cenut, kena berapa persen, nggak redas moment, gitu ya. Karena nggak pinter gitu. Saya IPK aja 2,4, nggak pinter, betul kan? Tapi memang orang hidup kan pilihannya 2. Kalau nggak jadi karyawan, ya jadi bos. Kalau IPK 2,4 zaman saya juga masukin aplikasi ditolak karena minimal 2,75. Betul ya? Berarti sejak hari itu sebenarnya Tuhan sudah takdirkan saya, orang ini harus besok jadi bos. Loh, karena nggak mau jadi karyawan kayak saya. Betul ya? Terus ditolak terus. Ya, berbahagialah. Beneran. Biasanya orang pinter itu pasti kerja ke orang goblok. Bener nggak? Loh ya kan, saya nggak pinter laptop gitu, saya nggak pinter apapun, tapi saya punya pegawai pinter masalah gitu. Nah, dia orang pinter kan, diperintah sama orang goblok. Nah, itu mesti kayak gitu itu. Jadi berbagai goblok-goblok. Siapa yang di sini pinter? Wah, mesti bahaya, hati-hati. Ya, makin pinter makin gak enak sebenarnya. Nah, hijau aja ya. Pak Kado orang pinter loh, ya. Justru dia pinter makanya milih saya, ya kan? Ya, dia masih di seberang sana Pak Kado. Ya. Nah, teman-teman. Akhirnya 2005 saya masukin.
Ya, 2005 saya masukin. Apa yang terjadi? Suatu hari saya masuk ke acara kayak kalau yang sekarang Anda tahu kayak ODC, ya. Tapi zaman dulu namanya ADS. Ada satu kelas, semua sudah workshop mulai nih workshop. Saking nakalnya saya sekali lagi, saya nggak masuk, saya rokokan di luar, cangkruk sama teman-teman. Ya, kayak saya pakai Harley. Cuma bedanya setelah ini beda. Setelah ini. Sekian masa kita setelah ini beda. Habis saya rokokan, staff Prudential lewat, saya dimarahin. Ayo masuk. Saya masuk teman-teman. Mungkin kalau balik, mungkin delay. Ya, kalau saya masuk beneran, ya kan? Ternyata teman-teman ketika saya masuk, materi yang dibawain oleh leader itu simple banget. Judulnya adalah Super Fantastic Business with Prudential. Dan yang dia cerita sebenarnya hanya start dari awal sistem BOP. Tetapi bedanya sama Eddie Dessen adalah waktu Eddie Dessen cerita, saya punya kebebasan untuk mereject, menolak, ngomel, gitu ya, apapun lah. Tapi ketika di kelas, dia kan mau nggak mau mesti duduk, mesti dengerin. Dia mau ngomong apa ya, saya mesti terima, bener kan? Akhirnya karena saya terima terus, akhirnya saya jadi paham. Ternyata bisnis ini gampang. Beneran, hari itu juga begitu kelas selesai, masuk ke kelas, saya masuk ke kamar, saya sekamar sama Eddie Dessen kebetulan, saya langsung ngomong, gewen, ternyata gampang. Kok dari dulu lu nggak ngomong? Wih, menolak dikeplak saya sama Eddie Dessen. Ya, leader saya tambah ngomel, gewen dari dulu saya dikasih tahu, dia bilang gitu kan. Saya langsung ngomong, tahun ini saya pasti menjadi manajer, tahun depan pasti presiden, tahun depan pasti AIM. Dan beneran kan? 2006 saya masuk UM, 2007 SUM, 2008 AIM. Selesai. Memang gampang teman-teman, beneran. Ya, saya ulang lagi sedikit. Anda bisa lihat segampang apa bisnis ini sebenarnya ya. Ini agen ya. Saya ngomong ini BOP sistem yang Anda sudah tahu ya. Agen kan 150 juta plus punya 4 agen. Bener ya? Asumsinya 4 agennya 40 juta ya. Waktu unit manager, perhatikan baik-baik. Saya ngomong sama saya nulis ini perhatikan baik-baik karena beriringan. UM ini dikatakan bisa 900 karena 150 juta dan berdoa dari 4 agen ini muncullah 2 calon AUM, betul? Sehingga tersisa 2, ada cari lagi 2, betul? Ketika Anda SUM, Anda bisa 2,7 miliar itu gara-gara 150 juta Anda ulang, kemudian Anda mendoakan 2 calon AUM ini menjadi 2 UM beneran, ya. Terus berdoa lagi 4 agen ini jadi 2 calon UM, sisa 2 cari lagi 2, betul? Kalau dijumlah pasti 2,7 UM. Dan yang terakhir, ketika Anda jadi AM, itu karena Anda melakukan 150 juta, 2 unit manager ini didoakan jadi SUM beneran, 2 AUM ini didoakan jadi 2 UM beneran, 4 agen ini didoakan jadi 2 calon UM, sisa 2 cari lagi 2. Benar nggak? Betul ya? Nah, sekarang berarti baik-baik. Ketika kita sudah jadi leader, sebenarnya untuk selling itu sudah bukan kewajiban lagi. Betul apa enggak? Betul ya? So kalau saya coret kan nggak masalah, betul ya? Paling income turun 10 juta toh, ya kan? 1 tahun 5 juta, repeatnya 5 juta jadi 10, ya kan? Tahun ketiga nggak usah dihitung lah, 5% duit kecil, ya. Nah sekarang teman-teman coba perhatikan yang saya lingkari. Tadi saya bilang 4 agen ini didoakan 2 naik jadi UM, calon UM sorry. Ya tahun depannya naik jadi UM, tahun depannya naik jadi SUM dan seterusnya. Pertanyaan saya gini, kalau saya punya agent ini jelas-jelas nggak niat, jelas-jelas nggak ada market, jelas-jelas nggak punya keinginan berubah, nggak kepingin kaya. Anda mau doa sampai jengking kepalamu pecah natap lantai, bisa nggak orang ini promosi? Nggak bisa. Teman-teman sekali lagi, promosi itu yang megang keputusan akhirnya bisa naik apa enggak, bukan di leader, betul? Tetapi di orangnya sendiri. Pertanyaannya, kalau saya ngerekrut 4 agen ini dengan kriteria yang bagus, otomatis nggak sih 4 butuh naik 2 itu hal yang wajar banget?
Otomatis nggak itu masuk akal? Masuk akal nggak? Betul ya? Berarti nggak usah dipikirkan, ini pasti terjadi selama ini bagus. Betul? Demikian pula tahun depan otomatis pasti terjadi. Ya wis, anggap aja lah diri saya. Kalau 4 agen ini salah satunya namanya Wibi, kan benar tahun depannya dia naik, tahun depannya dia naik, tahun depannya dia naik. Betul? Bukan karena invitation, karena saya memang kepingin naik. Betul? Leadermu kepingin kamu naik, ya apa caranya? Masuk ayo naik, kan nggak mungkin. Betul ya? Kan ada yang closing, ada yang rekrut. Setuju nggak? Demikian pula dengan waktu unit manager. Kalau memang agen yang saya rekrut ini adalah kriterianya bagus, saya nggak usah mikir, tahun depan otomatis ini pasti promosi sendiri. Betul? Demikian pula waktu saya SUM. Kalau saya bisa menemukan agen ini bagus, otomatis saya nggak perlu mikir tahun depan dia naik. So kalau Anda sekarang lihat sistem bisnis prudensial ini, sebenarnya kalau kita mau kasih kesimpulan, bisnis prudensial itu cuma perlu 2 hal yang Anda lakukan. Coba perhatikan yang mana yang susah. Yang pertama, jualan 1 kali di awal. Betul kan? Masa susah? Cuma 1 second kan kebacut. Betul ya? Teman-teman, yang kedua, cuman masalah menemukan calon agen. Ya? Dan di dalam cerita ini asumsinya cuma 4 loh, kena kebacut. Teman-teman, gimana kalau lebih dari 4? Ya, lebih hebat lagi bisnismu. Gimana kalau nggak 150? Ya, lebih dahsyat skillmu dan income-mu. Teman-teman, bisnis segampang ini, Anda nggak cepet tancap gas. Ya, Anda, ya sorry ya, goblok beneran. Anda mau kaya lewat cara apa lagi? Ya, saya nggak menentang Anda sudah leader tetap jualan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kalau memang Anda diberkati dengan punya market, Anda bagus. Cuman pesan saya, kalau market itu reselling sifatnya, itu good, nggak ada masalah. Karena Anda nggak menambah kuota, karena reselling. Tetapi kalau Anda sudah leader dan tetap selling dengan menambah kuota baru, Anda pasti gagal di tim. Coba Anda kasih saya contoh 1 aja orang prudensial, ada nggak yang hari ini jualannya ciamik dan dia punya tim juga ciamik? Kasih saya 1 nama aja kalau ada, nggak akan nemu. Serius. Kalau itu leader yang jualannya tetap kenceng, pasti timnya hancur. Kalau dia bergerak di tim yang gede, pasti dia nggak sempet jualan, kecuali reselling. Ngerti ya? Kenapa? Coba Anda pikir, kalau dia nambah kuota, namanya new business, namanya ini new client, mungkin follow up-nya perlu beberapa kali, ya kan? Dan dia bakalan servicing gitu, ganti ini, ganti itu. Mana sempat dia mau lakukan BOP, mana sempat dia lakukan konsultasi, mana sempat dia bantu jelasin proposal, mana sempat dia terima meeting dan lain sebagainya. Nggak sempat, teman-teman. So ini balance, gitu ya. Nggak bisa Anda minta semua di atas. Ya, saya kepengen jago selling, saya juga mau tim gede. Nggak bisa, teman-teman. Karena ketika kita bangun tim, kita perlu coaching, kita perlu heart to heart, kita butuh ketemu, kita butuh kedekatan, butuh relation. Nggak bisa. Pasti takes time cukup lumayan. Ngerti ya? Nah, ini saya gambarin dulu, Anda yang calon duet. Ya. So, kalau Anda sudah tahu kondisi itu bakalan seperti itu, apa sih strategi yang bagus untuk promosi di sisa 6 bulan ini? Teman-teman, nomor 1, ya, memang prudensial mintanya 150, memang. Tapi sangat salah kalau Anda punya bayangan memang cuma 150. Kenapa? Karena 150 itu repeatnya setiap bulan cuma 3,5 juta. Anda mau merubah penampilan pakai modal 3,5 juta, nggak cukup, teman-teman. Ngerti ya? Nomor 1 yang orang lihat ketika Anda mau join sama Anda jadi agent, dia pasti lihat perubahanmu dulu. Ngerti ya? Yang sudah ganteng, wah lebih ganteng, gitu kan? Yang sudah keren, wah lebih keren. Jangan sampai gara-gara masuk prudensial ada omongan ini, dulu keren dulu padahal. Wah, apa enak ya? Kemarin masuk prudensial, kok sano ya? Wah, kan cilaka kalau gitu.
Nanti ya, teman-teman, orang nggak tahu loh depositomu berapa, orang nggak tahu kamu punya dana apa di mana, orang nggak tahu. Tapi orang lihat apa yang kamu pakai, orang lihat apa yang kamu kenakan, orang lihat itu dulu gitu. Nanti ya, walaupun Anda pakainya dengan nyicil mengguk-mengguk nggak karuan, ya. Kan orang nggak tahu gitu loh, betul ya? Yang penting orang lihat, wih, habis ikut Prudential, gila, kemarin kelihatan pakai A, sekarang pakai B, nanti ya, sekarang pakai C. Orang mesti lihat itu teman-teman. Jangan tambah melorot. Elengku dulu naik mobil kok sekarang Uberan ya? Nah, kok gojekan ya? Uberan jadi ini suicide gojekan ya, mateng, ya kan? Anda pakai ini joke, tapi Anda mesti tahu. Dan satu perubahan itu butuh dana teman-teman, butuh dana. Makanya Anda salah banget kalau Anda UM pakai MBA kecil, salah. Ya itu tujuan pertama, kenapa MBA mesti gede. Tujuan kedua, ketika nanti Anda sudah jadi unit manager leader, kan saya tadi bilang sebaiknya kalau memang mau selling, gunakan waktunya itu pakai reselling. Kalau reselling kan sudah kenal, dulu sudah nasabah, pasti closing lagi lebih gampang dong, nggak perlu pakai waktu banyak gitu. Nanti ya. Nah, dan ada hubungannya juga dengan rekrutan teman-teman. Anda paham nggak? Sometimes calon rekrutan paling bagus dan sering terjadi itu justru dari nasabah kita. Nanti ya. Dia lihat kita loh, lihat perubahan kita loh. Teman-teman, Anda mesti percaya saya. Di luar sana bisnis konvensional itu problem banyak, naik turun silih berganti. Ketika kita muncul untuk yang kesekian kalinya mungkin mampir karena mungkin pas gak ada kerjaan, mungkin pas kosong, gak ada training, gak ada BOP, Anda mampir ke salah satu klien yang memang ada tertarik untuk rekrut. Mungkin pas itu dia momen lagi ada masalah, ya kan? Pas itu dia sudah lihat ada berubah lagi gitu, wih tambah keren, ya kan? Pokoknya tambah beda lah gitu ya. Teman-teman, mungkin saat itu adalah momen dia menyerahkan diri untuk direkrut. Itu sering terjadi. Kalau dia mantan nasabah, wah pasti enak. Kenapa? Dia sudah punya market pasti. Kalau Anda tanya saya, Pak, agent ditulis bagus itu kriterianya apa? Nomor satu, kriterianya dia harus punya market. Dan nomor dua, ya dia harus punya keinginan besar untuk berubah, untuk kaya. Nanti ya, teman-teman, Anda tahu nggak di bisnis ini kita memang butuh orang yang memang mau kaya gitu loh. Kalau orang nggak kepingin kaya di bisnis ini nggak jalan. Karena bisnis ini memang bisnis bisa mempercepat orang cari kaya lebih cepat gitu. Nah kalau dia uang nggak penting lah, yang penting happy, nggak cocok guys. Dia harus nggak cocok, ya. Yang benar dia harus memang benar happiness nomor satu. Tapi happiness pasti diimbangi dengan kita kaya gitu. Pasti lebih happy. Tuh ya, orang nggak kaya tapi happy itu happynya dipaksa sebenarnya, benar ya. Produk memaksakan happinessnya dia. Tapi kalau kita sudah happy beneran dan kita memang megang duit, saya yakin lebih happy teman-teman. Benar nggak sih? Loh ya kan? Loh, anda percaya nggak kalau kita sekarang happy? Ini sudah happy kondisi sekarang kayak gini. Tapi kalau Anda lebih kaya dari hari ini, lebih happy nggak kira-kira? Anda punya orang tua, ajak orang tua pergi. Bukan cuma lihat, suruh dia beli, happy nggak? Hal sepele, nggak usah ngomong berlian. Suruh beli baju yang banyak, happy nggak? Happy. Betul? Anak kita, hari ini sudah happy ikut kita jadi anak kita, betul? Coba ajak ke time zone, coba ajak mainan yang mahal, yang dia lebih happy lagi. Happy nggak kira-kira? Happy. Nggak mungkin anak kita masih kecil sama wes nggak usah Pak, hidup hemat aja Pak, wih luar biasa. Iya, medeni anak kayak gitu, nggak lucu blas sebenarnya kan? Harusnya dia boros, namanya anak kecil kudu boros ya kan? Kalau sampai kecil bisa hemat, wah ini medeni. Besok gue harus medeni, nggak punya teman bisa ya. Paham ya teman-teman ya? So bisnis ini secara sistem, saya mau tanya, ini kan cuma gambaran di atas kertas. Nah, kadang-kadang gitu kan ngomongnya. Pertanyaan saya, bukankah gambaran di atas kertas ini memang bisa diaplikasikan kan? Benar nggak? Asal kita nurut. Teman-teman, GPS itu adalah alat bantu dari titik A ke titik B. Kita merem nggak ngerti belas. Asal nurut aja hukumnya. Nyampe nggak sih teman-teman? Nyampe. Tapi begitu kamu nggak nurut sedikit, GPS ini bisa nggak ada gunanya. Sama. Bisnis yang saya cerita di depan ini sudah GPS, ngerti ya? Cuman pertanyaannya, Anda nurut nggak? Contoh lah di situ ditulis, mesti cari agent yang bagus. Mana pernah kita nyari yang bagus? Kita asal ketok, punya mata dua, mulut satu, minyak tanah, rekrut wes. Apalagi pakai denda misalkan di kantor. Wah nggak rekrut denda, wes langsung rekrut sembarang.
Betul ya? Salah satunya misalnya gini, halo selamat pagi Pak Wisono, kami dari Stan, kok enak suaranya. Ya wis yuk ketemu wis, direkrut. Kalau ngerekrut kayak gitu teman-teman, banyak yang mau. Tukang becak pinggir jalan itu nggak ada yang nggak mau sukses, semua mau sukses, beneran. Coba deh, Pak mau kaya, pasti mau sukses, pasti mau rekrut terus. Loh ya kan? Anda paham maksudnya? So nggak bisa, gitu. Anda mesti main quality dulu. Justru karena dia berkualitas, dia bisa menjadi kuantitas, jadi banyak. Ya, Pak, saya pernah dengar quantity jadi quality. Benar, kalau Anda hidup sendirian. Kalau Anda mencoba-coba, kalau Anda nggak punya leader, kalau Anda nggak ada sistem, Anda nggak ada yang ngasih tahu, benar, Anda harus quantity jadi quality. Dari situlah Anda belajar sesuatu kan. Akhirnya pelan-pelan Anda menjadi quality. Teman-teman, ini sudah ada leader. Ya, kita yang dulu main quantity jadi quality. Kita sudah nyaring nih, ini ceritanya sekarang kayak gini. Udah, kita kasih Anda sekarang shortcutnya gitu. So seharusnya kalau Anda yang hari ini joinnya zaman-zaman sekarang, harusnya kemungkinan Anda kalau suatu hari nanti sukses 5-10 tahun lagi, Anda jauh lebih sukses dari kita. Kenapa? Karena waktu join Anda nggak sistem otodidak. Anda sudah ada yang ngasih tahu formulanya seperti apa. Sedangkan kita kan otodidakan semua, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, gitu ya. Nah, itu yang kita kasih ke Anda semua. Paham teman-teman soal sistemnya BOP Prudential? Paham ya? So gampang nggak? Yang calon dia gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Nah, kenapa kok setiap kali ada rekrut kok mesti ngawur? Kadang malah Grand BOP Anda nggak ngundang. Kemarin Grand BOP kan tuh? Ya. Yang hadirin siapa? Banyak? 60-an. 60-an. Teman-teman, tadi saya bilang ya, bisnis ini adalah kita suatu hari jadi, kemudian kita juga cetak orang jadi, dan yang kita harapkan AM kita pun nanti akhirnya cetak, betul ya? Nah, ini format yang kita mau di ujung akhir bisnis ini. Nah sekarang coba lihat, gimana Anda punya AM? Ini kan Anda, ya. Gimana Anda nanti bisa punya AM kalau Anda selama ini nggak pernah rekrut? Gimana Anda bisa bikin orang itu jadi AM kalau rekrutannya pun orang-orang tidak berkualitas? So teman-teman mesti mikir mulai sekarang. Anda bukan disuruh jualan asuransi, bukan. Coba ya Anda bandingin. Kenapa ya kok leader Prudential jauh lebih kaya daripada leader-leader kompetitor? Anda pernah nggak berpikir? Kompetitor kan banyak tuh, perusahaan M, perusahaan A, perusahaan S, apa aja lah banyak. Anda pernah nggak investigasi? Kok income kita jauh lebih besar daripada income orang sana? Pernah mikir nggak? Kan sistem sama, komisi sama, overheading sama. Kok bisa beda ya? Jawabannya satu. Karena di kompetitor, walaupun leader, mereka masih sibuk. Itu jawabannya. Dan ketika mereka jualan, mereka nggak mau tak ngadik tim. Padahal income terbesar berada di tim. Yes. Paham? Saya buktiin Anda sekali lagi kalau income tim itu besar. Lihat ya. Saya kasih Anda contoh. Ini jualan terus. Yang ini jadi AM. Ya, saya sudah pernah tunjukin di M3 ini rasanya. Tahun pertama jualan 600, income-nya 20 juta per bulan. Tahun kedua jualan lagi 600, income-nya 40 juta per bulan. Ini sudah saya anggap komisinya 40%, harusnya nggak 42 ya. Saya ke 40 supaya bulat ngitungnya gampang, dan saya anggap persistensi bagus, gak ada yang lapse. Ya. Tahun ketiga jualan lagi 600. Anda tahu income-nya cuma 42,5, bukan naik jadi 60. Tahun keempat jualan lagi 600, bukan jadi 80, 45 juta aja. Tahun kelima jualan lagi 600, cuma 47,5 kok, nggak gede. Coba perhatikan. Tetapi begitu dia capek, tahun ke-6 nol nggak jualan, dari 47 bisa turun jadi 25. Suruh lagi nggak jualan, 5 juta. Teman-teman mau yang mana milihnya? Ini loh nasibnya orang jualan. Sekali jualan, akhirnya harus jualan dengan prestasi yang besarnya sama aja. Dengerin ya, dengan prestasi yang sama besarnya, itu cuma mempertahankan
income, bukan naikin income. Nah, dia kalimatnya pada tim. Dengan prestasi yang sama, tujuannya cuma mempertahankan, bukan menaikkan income. Padahal tiap tahun suruh jualan 600, gampang nggak? Kalau kelasnya sekali closing 20 juta per bulan nggak apa-apa, ya kan? 5 orang terus nggak usah kerja. Lah kalau ini gopek jingan, teman-teman. Bisa saya mulai, teman-teman. Ngerti ya? Serius. Lo beneran, ini saya hidupnya tiap hari ngurusin klaim rumet. Lo ya kan? Teman-teman coba bayangin sekarang AM. Ya, gampangnya aja lah. Begitu dia punya agen, ya, punya agen, naik jadi UM dengan nilai pas 300 juta, off ridingnya 30%, dapat 90 juta. Begitu dia jadi UM, pas lagi, nggak usah gede-gede, 900 juta, off ridingnya dia 18%, 162 juta. Begitu dia jadi SUM, pas aja, nggak usah lebih-lebih, 2,7 M, dia dapat 9%. Ini jadinya 243. Saya jumlah sudah setengah M. Cuma butuh 3 tahun tok dan pas-pasan. Udah kayak gini, apa nggak kepingin cepetan jadi AM? Padahal jadi AM, dia cuma ngini tok. Cuma begitu. Kalau Anda memang punya otak, punya mata, dan punya mental pengusaha bisnis, Anda lihat penjelasan saya kayak gini. Ambil keputusan apa? UM bukan masalah Isa apa enggak. Syukur lah Isa, nggak Isa coba lagi teman-teman. Bukan, harus UM. Kenapa? UM-an tuh, bener kan? Sudah jalan setengah tahun kok, bener nggak? Ya, mungkin yang baru join punya pikiran, Pak, apa saya layak Pak jadi UM? Saya lo baru join 1 bulan, saya lo baru join bulan ini. Teman-teman, bukan masalah berapa lama jadi agent, ya, bukan masalah berapa lama jadi agent. Tapi ketika kamu nanti jadi leader beneran, bisakah kamu terima kenyataan bahwa kamu hari itu sudah jadi leader? Dan apa tugas leader? Anda harus terima itu. Saya kasih contoh maksud omongan saya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang wanita dan seorang pria menikah di usia muda umur 18 tahun. Secara teori kalau lihat usianya, siap gak mereka jadi orang tua? Nggak siap. Why nggak siap? Karena Anda pasti punya pikiran, umur segitu masih suka have fun, betul? Artinya apa kalau dia masih suka have fun? Mereka berdua nggak menerima kenyataan bahwa mereka hari itu sudah married gitu loh. Kalau dia sudah married bahkan punya anak, mereka harus terima kenyataan bahwa mereka sebenarnya seorang orang tua. Apa tugas orang tua? Nggak mungkin dong have fun terus, betul? Betul nggak? Sama. Sekarang kalau Anda hari ini jadi agent baru, ya, wih jadi agent 10 tahun, ciami pasti jadi leader, betul? Wih jadi agentnya matang sorong, ya kan? 10 tahun, bener nggak? Loh bener nggak? Apa memang Anda yakin kalau dia jadi leader pasti leadernya baik? Belum tentu, betul ya? So kuncinya cuma satu. Kalau memang Anda suatu hari jadi leader, bisakah Anda menerima kenyataan bahwa hari itu Anda sudah seorang leader? Apa tugas seorang leader? Jangan ngomong gitu loh. Ngerti ya? Leader memang mungkin harus fokus di tim. Dia harus berbaik hati. Dia harus mau berbagi. Dia harus benar-benar caring. Ngerti ya? Bukan caring untuk kepentingan pribadi, tapi caring untuk kepentingannya dia. Teman-teman, jangan jadikan tim Anda sebagai sapi perahmu. Ngerti kan? Tapi buat dia sukses, otomatis kita pasti sukses. Tetapi kalau kamu bikin dia jadi sapi perahmu, kamu nggak akan bikin dia sukses. Kamu akan sukses sendirian. Contoh aja yang sering terjadi. Leader bikin agent jadi sapi perah. Caranya apa? Gampang. Prospek kamu mana? Ayo cepetan, tak posino KB. Saya nambah api gak? Nambah. Dia juga nambah api kok kelihatannya hari itu. Tapi apa dia dapat skill? Nah. Apa dia dapat experience? Nggak. Kasih dia kesempatan untuk punya experience. Experience di tolak, experience di pending, apapun lah yang jelek, dia harus terima. Ya, kalau dia nanti sedih sambatan, bukan terus, waduh, kok dia apa sih sampai ini? Bukan kayak gitu, ya. Tapi kita akan jadiin dia, bener nggak? Biasalah, lu baru digituin, lu tau nggak? Dulu, wah, ya kan? Terserah
terserah ini mau dulunya cerita fiktif, cerita ada kulaan sama orang, ya terserah gitu. Pokoknya tugasnya gede nanti kan. Sama kayak kita hari ini ngomong sama anak kita, bener nggak? Kalau anak kita hari ini jatuh, masa kita marah? Kok bisa sih cek goblok sih kamu sih? Masa kayak gitu kan? Kita pasti gede nantinya dong, bener nggak? Biasalah, papa lu dulu, betul? Mau ini cerita bener apa enggak? Don't care. Yang penting cerita ini bikin berhasil orang yang saya ngomong ini jadi gede artinya. Teman-teman, bukan bikin dia jadi sapi perah kita supaya kita sukses, tapi punyailah hati yang tulus bikin dia sukses. Karena kalau dia sukses, kita pasti sukses. Betul? Kita handle anak kita nggak selalu enak terus, teman-teman. Betul? Sometimes kita pukul kok, betul? Sometimes kita marahin, kita hal yang sama terjadi di titik. Ya, jadi menjadi seorang leader jauh lebih berat daripada jadi seorang orang tua. Kenapa? Orang tua punya hak untuk mukul, tapi leader nggak punya hak untuk mukul, ya kan? Orang tua punya power untuk bikin anaknya mau nurutin dia, tapi leader nggak punya power untuk suruh orang asal nurutin dia. Bagaimana Anda bisa punya tim yang mau loyalitas sama kita tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita kasih power kita. Nah, teman-teman, itu harus Anda pelajari dalam 6 bulan ini. Ya, Pak, 6 bulan kan waktu singkat, cukup nggak saya belajar? Teman-teman, sama kayak orang pacaran. Pacaran 6 tahun, tapi ketemu sebulan sekali. Bandingin kualitasnya sama yang 6 bulan pacaran, tiap hari ketemu pisah pas tidur, toh. Ya apa kira-kira? Lebih kualitas yang mana? 6 tahun setiap bulan sekali, atau yang 6 bulan setiap hari ketemu pisah pas tidur, toh. Yang mana teman-teman? So, kalau Anda mau bisnis ini benar-benar berhasil, ya, jalani tiap hari activity Prudential setiap hari, setiap waktu, ngerti nggak? Punyailah satu belief, kalau saya kalau nggak di Prudential mau sukses di mana gitu. Ya, teman-teman, saya kalau sharing di Grand BOB saya selalu bilang, memang bukan Prudential bisnis yang terbaik di bisnis di dunia ini. Mungkin bisnismu juga bagus, tapi tolong kasih tahu saya, ada nggak yang lebih bagus dari Prudential yang hari ini saya cerita? Kalau ada yang lebih gampang, ada yang lebih cepat, Anda infoin saya pasti jalani bisnis itu. Karena nggak ono, teman-teman. Ya bisnis paling gampang, ya kan? Orang gagap bisa sukses, loh? Nggak punya market bisa sukses, ya kan? Saya buktinya gitu. Nah, so kalau Anda nggak gagal, Anda punya market, Anda punya chance jauh lebih gede daripada saya. Nanti ya. Nah, sekarang pilihannya cuma, ya Anda ini mau apa gitu loh. Nggak semua orang loh teman-teman mau kaya, ya. Jadi kita butuh orang yang kaya. Saya pernah dengar kalimatnya sampai itu Gary Kinder. Dia bilang bahwa ada beberapa orang yang berkata happiness is number one, betul. Tetapi teman-teman, dia bilang di bisnis seperti ini kita butuh orang yang money is number one. Benar, itu yang ngomong bukan saya loh, Gary Kinder. Jadi kalau mau komplain kan, email aja ke Gary Kinder. Gary Kinder itu yang ngomong. Di bisnis ini Anda butuh tim yang menganggap money is number one. Ngerti ya? Nah, kalau saya gabungin jadi satu, ya happiness plus kaya, itu baru sempurna. Ya? Jelas teman-teman sampai sini? Jelas? Jadi udah kebayang strateginya mau apa ini, mau jadi UM? Ya? Makin banyak orang yang di sini, doa saya nggak mungkin yang naik cuman, nah itu loh maksud saya. Nanti ya, makin berkualitas yang kamu rekrut, pasti bukan 4 naik 2, mungkin 4 naik 4. Ya, kalau 4 mau naik 5, wah ini ajaib, miracle beneran, ya kan? Ya apa cara bisa 4 naik 5, ini luar biasa. Ya, paham ya? Orang bagus pasti bawahnya juga orang bagus lagi. Sama, orang jelek kamu masukin timmu, bawahnya juga orang jelek. Kita nggak butuh rame-rame, kita butuh quality. Ya, dari quality akan muncul quantity, dan kuantitinya pasti bagus. Ya, di balik angka 150 ini ada skill. Di balik angka 150 ada experience. Ya, dan dua-duanya ini ujungnya apa? Perubahan di kita. Kalau kita berubah, ibarat kita mau mancing di laut, ikan besar, umpannya nggak mungkin keroto sama cacing, teman-teman. Ya, pasti ikan seger lagi, dan itu mahal. Sama, kalau kita mau rekrut orang bagus, kita harus berubah. Ngerti ya? Jauh jadi lebih keren gitu loh. Ngerti ya? Loh Pak, kok ngomong materi-materi gini? Teman-teman, bukan ngomongin materi, tapi Anda percaya saya, di hukum komunikasi pun nomor 1, 60% itu tergantung fisik kita dulu, penampilannya kayak apa.
itu komunikasi bisa lancar. 30%-nya baru intonasi, 10% baru materi. So kalau Anda penampilan not good, Anda susah cari orang yang bagus. Oh Pak, pernah kok bisa dapat? Ya, tepaan. Kebetulan nggak bisa diulang terus-terusan. Ngerti? Paham ya Mas saya? Kita harus cari sesuatu yang pasti kita bisa capai gitu. Ya? Jelas ya? Soal ini? Ya? Ayo, yang mau jadi UM sekarang berdiri. Saya mau lihat. Ayo. Coba yang mau UM. Dengerin ya teman-teman. Ini yang UM ya. Ada yang berdiri ini yang punya anak, coba angkat tangan. Yang punya anak. Ya, yang punya anak ya. Oke, tetap angkat tangan. Ya, saya kasih tahu Anda sekarang yang angkat tangan ini. Anda punya anak kan? Ya. Jawaban sini cek, punya anak kan? Ya. Kalau anakmu tahun ini nggak naik kelas, kamu sedih nggak? Sedih nggak? Sedih kan? Nah, bayangkan itu pada jumlah satu kelas kira-kira sekarang berapa orang? 40. Yes, 40 lah, ngomong paling banyak. Saya kasih contoh ya. Dari 40 siswa satu kelas, lu ayo angkat tangan yang punya anak. Josungan sudah ada apa? Ini masih pagi kan kita burger, ya. 40, ya. Bayangin ya. Saya mau benerin perasaanmu dulu teman-teman. Dari 40 siswa, gak naik satu, berarti kan anakmu nomor 40, bener kan? Gak naik itu, kamu sedih, katamu gitu kan, betul kan? Jadi, tak kasih tahu ya. Prudential itu kalau naikin orang promosinya setahun itu bunyinya ribuan, bukan 40 loh, ribuan. Kalau kamu tadi dari 40 gak naik satu, kamu yo sedih. Bisa bayang no gak kalau anakmu tahu dari ribuan papai mamai gak masuk? Pikiran gak? Ngerti ya? Mungkin bisa dituatap nondasi. Kok ya bisa jadi anaknya ngomong gitu nanti ya maksudnya paham ya? Tangannya diturunin. Nah, yang belum menikah saya Pak. Nah, pesan saya ya, ini kan belum menikah ya, ini pesan guyonan tapi ya rada serius ya. Ojo susu kawin sih, nanti yang pandangannya lebih lebar. Ya ini guyonan tapi serius, terserah anakku ya apa ya, setuju ya. Teman-teman ya, Anda yang calon UM ya, saya mau info Anda. Coba omongan saya ini kan sederhana ya, saya ngomong gak sampai sejam. Teman-teman dipikir, bener gak ya omongannya Pak Wibi? Ada tak sing jauh lebih gampang, 4 tahun garanti 100 juta. Garanti loh, saya ngomong. Bukankah kalau pasti UM, pasti SUM, pasti AM, pasti loh ini naik loh, nggak ada cerita nih akumulasi loh, ini pas. Kan janjinya 100 juta itu udah terhitung, betul? Teman-teman tinggal 3 step tok loh, Anda nggak niat lari ini mau ngapain gitu, ngerti ya? Ini gampang banget. Saya benar-benar thank you Tuhan pertemukan saya dengan Prudential, beneran, karena di situlah saya punya kesempatan jadi kaya, ya. Kaya saya bukan saya nikmati, saya bisa bikin mama saya bangga, ngerti ya? Saya bisa bikin istri saya, anak saya, saudara saya, semua jadi bangga dengan kesuksesan kita, ya kan? Bahkan saya sering, oh iya mana Bu itu, Bu Rosa? Nggak kata ya? Saya tidak ingat Bu Rosa. Oh sudah saya. Nah, ini semua sudah tahu Bu Rosa kan? Ada? Tahu. Masa kalah sama Bu Rosa? Bu Rosa umurnya berapa? 65. Berapa? 65. 65. Anda kan belum 65 semua. Dari tenaga pasti menang siapa? Menang dosa. Betul. Menang dosa. Iya kan? Dari desire-nya loh, desire. Menang Ngerti dosa. desire. Mau Sidoarjo nggak ngerti desire pasti. Pasti pengen apa sego rawu pasti. Nggak ngerti desire. Nafsu. Nah nafsu. Masih pernah berusaha. Ngerti ya? Teman-teman beneran loh. Saya paling terkesan tuh lihat Bu Rosa. Kenapa? Karena beliau dulu pertama kali di kantor itu naik Vespa loh teman-teman. Beneran.
dan suaminya nggak pernah loh mau masuk, mesti di teras. Saya setiap datang, meski saya ngajak, ayo Pak masuk, enggak Pak, sini aja. Beberapa tahun kemudian, mobil Xenia apa kan saya pertama beli? Xenia ya. Begitu beli Xenia, nggak usah dikongkon masuk, bojone masuk nyelonong. Luar biasa kan? Tapi saya bangga gitu, dari Vespa aku jadi Xenia. Ngerti ya? So teman-teman, di bisnis ini banyak orang berubah. Ya, saya Pak Kando, ya itu sampai itu Ida itu dulu nggak kayak gitu. Dulu kayak gini. Nah, serius banyak yang berubah di bisnis ini. Ya, makanya teman-teman yang lama kayak Johnny Dancer gitu. Ini apa sih gini terus gitu loh. Saya juga bingung. Ngerti ya? Ya terus beneran. Ini kan orang-orang senior ini. Ko Johnny, ya sampai gimana sama? Tadi yang di belakangmu siapa di? Bintoro. Bintoro. Ini orang-orang